Shalom, perkenalkan nama saya Gita Wulan Simbolon, saya dari grup A semester 1. Mata pelajaran Pengantar Perjanjian Lama dan dosen pengampunya, Ibu Melina Agustina Sipahutar MTH. Langsung saja kepada pembahasan. Kitab Nahum adalah salah satu kitab yang ada dalam Perjanjian Lama yang terdiri dari 3 pasal. Dan kitab ini ditulis oleh Nahum sendiri dan berisi tentang nubuat hancurnya kota Niniwe atau kerajaan Asyur. Kota Niniwe adalah kota yang sangat kejam dan keji terhadap bangsa-bangsa lain. Nubuat dalam kitab ini menjelaskan bagaimana Allah ingin membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kota Niniwe ini atau kerajaan Asyur. Nubuat-nubuat ini terjadi ketika gabungan pasukan Medes dan Babilonia bersatu dan ingin menyerbu kota Niniwe sehingga hancur. Dan kejadian itu terjadi pada tahun yang ke-612 sebelum Masehi. Kitab Nahum menggambarkan sifat Allah dan kuasa-Nya yang tak terbantahkan. Nubuat-nubuat dalam kitab ini juga menggambarkan bagaimana penghiburan yang diberikan Allah kepada Yehuda itu ketika merasakan bagaimana penindasan atau kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Dengan demikian, kitab Nahum ini mengandung pesan-pesan tentang keadilan Allah, hukuman atas dosa kita, dan penghiburan bagi umatnya. Kitab ini juga menegaskan bahwa Allah itu memiliki kuasa terhadap kehidupan kita, apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Shalom bagi kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Lumbanturuan, saya dari kelompok 9. Saya akan membahas kitab Habakuk. Kitab Habakuk adalah sebuah kitab dalam Alkitab yang terdiri dari 3 bab dan juga merupakan bagian dari bagian Perjanjian Lama. Kitab ini ditulis oleh Nabi Habakuk dan berisi dialog antara Nabi tersebut dengan Allah mengenai keadilannya. Habakuk hidup pada masa ketika bangsa Yehuda mengalami kehancuran dan penindasan. Dalam kitab ini, Habakuk bertanya kepada Allah mengapa dia membiarkan kejahatan dan ketidakadilan terus terjadi di masyarakat. Allah menjawab bahwa dia akan menghukum bangsa Yehuda dengan menggunakan bangsa Babel sebagai alat hukuman. Namun, pada akhirnya Allah juga akan menghukum bangsa Babel karena kejahatannya. Kitab Habakuk mengandung pesan tentang keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, meskipun dalam situasi yang sulit. Habakuk menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Habakuk 2 ayat 4. Artinya orang yang percaya kepada Allah akan tetap teguh dalam imannya meskipun situasi di sekitarnya mungkin buruk. Kitab ini juga menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil dan kuasa-Nya tak terbantahkan. Meskipun tidak semua pertanyaan Habakuk terjawab, ia tetap memilih untuk percaya kepada Allah dan berserah kepadanya. Dengan demikian, kitab Habakuk mengandung pesan-pesan tentang keadilan Allah, kepercayaan kepadanya, dan keyakinan bahwa pada akhirnya Allah akan menegakkan keadilannya di dunia ini. Shalom, perkenalkan nama saya Indra Lumbantuding, saya dari kelompok 9. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai kitab Jefanya. Kitab Jefanya adalah sebuah kitab dalam Alkitab yang terdiri dari 3 bab dan merupakan bagian dari Perjanjian Lama. Kitab ini ditulis oleh Nabi Jefanya dan berisi penglihatan-penglihatan yang diterimanya dari Allah mengenai hukuman atas bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lainnya. Jefanya hidup pada masa pemerintahan Raja Yosia, di mana masyarakat Yehuda tengah terjerumus dalam penyembahan berhala dan kehidupan yang tidak taat kepada Allah. Dalam kitab ini, Jefanya menyampaikan firman-firman Allah tentang hukuman yang akan menimpa bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lainnya karena dosa dan ketidaktaatan mereka. Namun, di tengah hukuman dan kehancuran yang diumumkan, Jefanya juga menyampaikan pesan-pesan pengharapan. Ia mengatakan bahwa Allah akan memberikan keselamatan bagi sisa umatnya yang taat dan setia kepadanya. Allah akan mendamaikan mereka dan mengembalikan mereka ke dalam kasih-Nya. Kitab Jefanya mengandung pesan tentang hukuman atas dosa, keadilan Allah, dan kasih-Nya kepada umatnya. Meskipun hukuman akan menimpa mereka yang tidak taat, Allah tetap setia kepada janji-janji-Nya dan akan melindungi serta menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, kitab Jefanya mengandung pesan-pesan tentang pentingnya taat kepada Allah, harapan akan keselamatan, dan keadilan serta kasih Allah yang tak terbatas. Shalom, perkenalkan nama saya Elisa Dwi Fani Hutagalung dari kelompok 9. Di sini, saya ingin membahas mengenai surat Hagai. Kitab Hagai ditulis pada 520 Masehi, pada saat itu adalah masa pemerintahan Raja Darius dari Persia. Sejarah kitab Hagai terkait dengan pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem setelah umat Israel kembali dari pembuangan Babel. Terdapat pembagian susunan kitab Hagai terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama panggilan untuk pembangunan kembali Bait Allah, yang kedua dorongan dan penghiburan bagi umat Allah, yang ketiga janji kehadiran Allah di Bait-Nya, dan terakhir kutukan dan janji pemulihan bagi Zerubabel. Selanjutnya, tema utama kitab Hagai adalah pemulihan Bait Allah dan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, serta penulis kitab Hagai adalah Nabi Hagai sendiri. Ia adalah nabi yang hidup pada masa pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem setelah pembuangan di Babel.
latar belakang penulisan surat Hagai yaitu pada saat umat Israel mengalami tantangan dan hambatan dalam proyek pembangunan kembali Bait Allah, sehingga mereka kehilangan semangat dan memprioritaskan kepribadian mereka sendiri. Hagai dipanggil Allah untuk menyampaikan pesan, dorongan, dan penghiburan kepada umat Allah. Sehingga tujuan kitab Hagai adalah untuk memotivasi umat Allah agar kembali membangun Bait Allah dan mengutamakan kehadirannya. Ada pun jenis sastra yang dapat kita temukan dalam kitab Hagai, yaitu kitab ini berisi tentang pemulihan Bait Allah dan janji kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Pesan moral yang dapat kita temukan dalam surat Hagai yaitu pentingnya mengutamakan dan memprioritaskan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kitab ini juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kesibukan dunia dan kepentingan pribadi, tetapi untuk pembangunan dan memperluas kerajaan Allah di dunia. Pesan ini juga mengajak kita untuk tetap setia dan taat kepada Allah dan percaya bahwa Ia akan memberkati dan memulihkan hidup kita jika kita mengutamakan kehadirannya.